Diceritakan bahwa Raja Sungging Perbangkara tengah pergi berburu. Di tengah hutan sang raja membuang air seni yang tertampung dalam daun caring, keladi hutan. Dalam versi lain disebutkan air kemih sang raja, tertampung dalam batok kelapa. Seekor babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hyang, yang tengah bertapa sedang kehausan. Ia kemudian tanpa sengaja meminum air seni sang raja tadi. Wayung Hyang secara ajaib hamil, dan melahirkan seorang bayi yang cantik. Karena pada dasarnya ia adalah seorang dewi. Bayi cantik itu ditemukan di tengah hutan oleh sang raja, yang tidak menyadari bahwa ia adalah putrinya. Bayi perempuan itu dibawa ke keraton oleh ayahnya, dan diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi seorang pun tidak ada yang diterima. Akhirnya para raja saling berperang di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit ketika sedang asyik menenun kain, torompong, torak, yang tengah digunakan bertenun kain terjatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, terlontar ucapan Dayang Sumbi tanpa dipikir dulu. Dia berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan torak yang terjatuh, bila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya, anjing bernama Situmang titisan sang dewa yang dikutuk turun ke bumi, mengambilkan torak dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Akibat perkataannya itu Dayang Sumbi harus memegang teguh sumpah dan janjinya, maka ia pun mengawini Situmang. Karena malu, kerajaan mengasingkan Dayang Sumbi ke hutan untuk hidup, hanya ditemani Situmang. Pada malam bulan purnama, Situmang dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan. Dayang Sumbi mengira ia bermimpi, bercumbu dengan dewa yang tampan, yang sesungguhnya adalah wujud asli Situmang. Maka Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tampan. Suatu ketika Dayang Sumbi tengah mengidamkan makan hati menjangan, rusak, maka ia memerintahkan Sangkuriang ditemani Situmang untuk berburu ke hutan. Setelah sekian lama Sangkuriang berburu, tetapi tidak tampak hewan buruan seekor pun, hingga akhirnya Sangkuriang melihat seekor babi hutan yang gemuk melarikan diri. Sangkuriang menyuruh Situmang untuk mengejar babi hutan, yang ternyata adalah Celeng Wayung Hyang. Karena Situmang mengenali Celeng Wayung Hyang, yang adalah nenek dari Sangkuriang sendiri, maka Situmang tidak mau menuruti perintah itu. Saking kesalnya Sangkuriang, kemudian menakut-nakuti Situmang dengan panah. Akan tetapi, secara tak sengaja anak panahnya terlepas, dan Situmang terbunuh tertusuk oleh anak panah. Sangkuriang menjadi bingung. Dan lalu karena tidak memperoleh hewan buruan, maka Sangkuriang pun menyembelih tubuh Situmang dan mengambil hatinya. Oleh Sangkuriang, hati Situmang itu diberikannya kepada Dayang Sumbi, yang kemudian dimasak dan dimakannya. Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati Situmang, suaminya sendiri, maka kemarahannya pun meledak. Dengan serta-merta kepala Sangkuriang dipukul dengan centong, sendok nasi, yang terbuat dari tempurung kelapa, sehingga terluka. Kesakitan dan ketakutan, Sangkuriang lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya telah mengusir anaknya, mencari Sangkuriang ke hutan dan memanggil-manggil serta memohonnya untuk segera pulang. Akan tetapi, Sangkuriang telah pergi jauh. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu, Dayang Sumbi menjalankan tapa dan laku, hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayuran mentah, lalapan. Sangkuriang sendiri pergi mengembara mengelilingi dunia. Akhirnya sampailah Sangkuriang di arah barat lagi, dan tanpa sadar telah tiba kembali di tempat Dayang Sumbi berada.
Namun Sang Kuryang tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukannya adalah Dayang Sumbi, ibunya. Dayang Sumbi pun mulanya tidak menyadari bahwa sang ksatria tampan itu adalah putranya sendiri. Lalu kedua insan itu berkasih mesra. Saat Sang Kuryang tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi menyisir rambut Sang Kuryang, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala Sang Kuryang, bekas pukulan sendok Dayang Sumbi. Dengan demikian, ia mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Walau demikian, Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi sekuat tenaga berusaha untuk menolak, maka ia pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tak mungkin dipenuhi Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang membuatkan perahu dan telaga, danau, dalam waktu semalam dengan membendung aliran sungai Citarum. Sang Kuryang menyanggupinya, maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Kelak, tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Rantingnya, sedit derangrang, ditumpukkan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang. Dengan bantuan para guryang, makhluk halus, lewat tengah malam, bendungan pun hampir selesai dikerjakan. Namun Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sang Kuryang tidak terlaksana. Dayang Sumbi lalu membentangkan helai kain bueh rarang, kain putih hasil tenunannya, di atas bukit di timur, sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagai fajar yang merekah di ufuk timur. Sementara itu, ia pun berulang-ulang memukulkan alu ke lesung, seolah-olah sedang menumbuk padi. Para guryang makhluk halus, anak buah Sang Kuryang pun ketakutan karena mengira hari mulai pagi. Mereka lalu lari menghilang bersembunyi di dalam tanah. Dengan demikian, pembuatan bendungan pun tidak terselesaikan. Karena gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi, Sang Kuryang menjadi gusar dan mengamuk. Perahu yang telah dikerjakannya dengan bersusah payah lalu ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup menjadi gunung tangkuban perahu. Sang Kuryang terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari kejaran anaknya yang telah kehilangan akal sehatnya itu. Dayang Sumbi hampir tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, dan ia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya, maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Adapun Sang Kuryang setelah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya menghilang ke alam gaib